Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikayat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya, amin ya robbal alamin. Sahabat Al-Hikayat yang beriman dimanapun berada. Berbicara tentang ayat kursi, ada satu pemahaman yang sudah mengakar dan telah lama diyakini oleh kaum muslimin, di mana ayat kursi merupakan bacaan yang paling ampuh untuk mengusir setan maupun jin jahat. Pemahaman seperti itu bisa muncul bukan tanpa alasan, pasalnya, apabila kita membaca berbagai literatur keislaman, ayat kursi memang menjadi ayat yang memiliki keistimewaan dibanding beberapa ayat Al-Quran lainnya. Contohnya saja, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan. Ayat kursi adalah ayat paling mulia di dalam Al-Quran, sebab pada bacaan ayat kursi berisi tentang keesaan serta kekuasaan Allah yang mutlak. Bahkan pada riwayat yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menegaskan, bahwa ia tak pernah melihat orang yang memahami Islam dengan baik, kecuali orang itu sering membaca ayat kursi dan ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah sebelum tidur. Akan tetapi, sebelum membahas lebih jauh tentang ayat kursi serta manfaatnya, ada baiknya jika kalian mau membaca menyimak terjemahan ayat kursi berikut ini. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya ada yang di langit dan di bumi dan yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, jika kalian membuka Al-Quran terjemahan, kebanyakan mushaf terjemahan tidak mengartikan kata kursi secara rinci, namun hanya mengartikan sesuai dengan penyebutannya. Meski demikian, para ulama tafsir seperti Syawah Bazuhaili memberi penjelasan tersendiri untuk kata kursi yang terdapat pada ayat 255 Surah Al-Baqarah. Dalam kitab tafsir Al-Munirnya dituliskan bahwa, ayat kursi bisa disebut dengan ayat kursi, karena ada kata kursi di dalamnya, yang mana kata kursi dalam bahasa Arab bermakna ilmu yang luas. Selain itu, beberapa ulama memiliki pendapat tersendiri tentang kata kursi, di antaranya ada yang berpendapat bahwa yang kata Al-Kursi pada ayat 255 Surah Al-Baqarah dimaksudkan untuk menyebut keagungan Allah, sedangkan Imam Hasan Al-Bashiri berpendapat bahwa maksud kata Al-Kursi adalah Ares. Namun Imam Ibnu Katsir membantah pendapat Imam Hasan Al-Bashiri dengan berkata, bahwa Al-Kursi bukanlah Ares sebab Ares lebih besar dari Al-Kursi, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa hadis. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam memaknai kata Al-Kursi, keistimewaan ayat 255 Surah Al-Baqarah itu sendiri sebenarnya bisa dilihat dari asbabun nuzul, atau penyebab diturunkannya. Berdasarkan literatur yang Al-Hikayat ditemukan, ketika ayat kursi hendak diturunkan Allah kepada Rasulullah, ayat ini dibawa oleh malaikat Jibril dengan disertai 70.000 malaikat. Saking istimewanya saat ayat ini diwahyukan kepada Rasulullah, langit dan bumi serta seluruh alam semesta menyambut dengan penuh kehormatan. Diriwayatkan bahwa peristiwa saat ayat kursi diturunkan, bumi bergetar hebat, terjadi gempa di seluruh dunia disertai gemuruh yang begitu dahsyat. Bahkan mahkota para raja-raja di dunia terlepas dari kepala mereka dan jatuh ke bumi. Lebih hebatnya lagi, fenomena akibat diturunkannya ayat kursi, sampai-sampai membuat gempar dan kegaduhan di mana-mana. Saking gemparnya, setan pun ikut merasakan kekuatan ayat kursi, sehingga membuat mereka ketakutan. Tak berhenti sampai di situ, ketika fenomena itu terjadi, Raja Iblis yang juga ketakutan memerintahkan bala tentaranya untuk mencari sumber kekuatan tersebut. Namun tahukah kalian apa yang terjadi? Saat ayat kursi telah sampai ke bumi dan diberikan langsung malaikat Jibril kepada Rasulullah, dari kejauhan bala tentara setan semakin bergetar ketakutan. Karena itu dengan turunnya ayat kursi, wajar jika orang yang membacanya mendapat manfaat berupa perlindungan yang sangat kuat dari Allah, dan tentu saja hal itu menghalangi setan untuk menggoda dan mengajak manusia ke jalan yang sesat. Kondisi tersebut sebagaimana disabdakan di salah satu hadis Nabi, yang artinya, kalau setan dan jin bisa berkata benar namun ia berdusta. Yang mengejutkan lagi, meski hadis tadi secara jelas menyebutkan, jika ayat kursi dapat menjauhkan seseorang dari gangguan jin dan setan, namun siapa sangka pada kondisi-kondisi tertentu, jin maupun setan ternyata tak takut saat dibacakan ayat tersebut. Terkait kondisi di mana jin tak takut saat dibacakan ayat kursi, kalian mungkin pernah melihat pengobatan ruqyah yang menggunakan ayat kursi sebagai bacaan penyembuhannya. Dan di beberapa kasus ruqyah, jin yang adil dalam diri manusia terkadang tidak memaham saat dibacakan ayat kursi, bahkan ayat Al-Quran yang lain.
Tak bisa dipungkiri kalian pasti sudah mendengar, jika sifat dasar jin sangat pandai mengelabui manusia, dan akan melakukan berbagai cara agar manusia bisa terjerumus pada kesesatan. Yang menarik, salah satu cara jin mengelabui manusia ternyata bisa dilihat ketika jin yang merasuki manusia, tidak terpengaruh saat dibacakan ayat kursi, artinya entah bangsa jin tidak takut, atau malah ikut membaca. Kondisi tersebut adalah cara mereka mengelabui manusia. Apalagi dengan cara seperti itu, makhluk laknat tersebut akan menampakkan sebuah kesan, bahwa ayat kursi maupun ayat Al-Quran lainnya tidak mempan untuk mengusirnya dari tubuh seseorang, padahal respon yang diperlikan jin tidaklah sama dengan apa yang makhluk laknat itu rasakan. Bagaimanapun juga tujuan utama jin melakukan hal tersebut tak lain dan tak bukan untuk membuat mental dan iman seseorang lemah. Mereka akan mempengaruhi seorang muslim agar ragu terhadap bacaannya, jadi tak heran apabila seorang muslim mendapatkan kondisi seperti ini, maka bisa dipastikan jika bangsa jin sedang menguji iman mereka. Ditambah lagi di beberapa dalil juga disebutkan bahwa Al-Quran tidak hanya bisa didengarkan oleh bangsa manusia, akan tetapi juga pernah didengarkan oleh bangsa jin. Bahkan setelah mendengarkan Al-Quran, mereka menjeruh kepada kaumnya untuk kembali beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah Muhammad, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka ketika mereka mendengarkannya mereka berkata, diamlah, dan ketika pembacaan selesai, mereka kembali kepada kaumnya memberi peringatan, mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membedarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi membimbing pada kebenaran dan jalan yang lurus, hai kaum kami. Terimalah seruhan orang yang menjeruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tak menerima seruhan tersebut, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah. Sungguh tak ada bagimu pelindung selain Allah, dan mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29-32. Perlu untuk kalian ketahui, sekalipun ayat barusan menyebutkan bahwa jin pernah mendengarkan ayat Al-Quran, tapi kondisi itu tidak merubah jika bangsa jin takut terhadap bacaan Al-Quran. Sebab di banyak hadis Nabi, Rasulullah sendiri yang mengajarkan bahwa ayat Al-Quran khususnya ayat kursi, adalah tameng atau pelindung dari bangsa jin. Pada intinya jin yang tak mempan pada bacaan ayat kursi hanyalah bagian tipu daya mereka, sebab seperti yang telah kalian simak sebelumnya, respon jin saat dibacakan ayat kursi tak sama dengan apa yang mereka rasakan. Sahabat Al-Hikayat yang beriman, menurut kalian apa yang menyebabkan jin tak takut dengan bacaan Al-Quran, atau bacaan ayat kursi? Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.